Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak ibu masih semangat ya? Semangat. Ada anak ibu yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya. Alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa sebelum belajar. Tolong pimpin doanya. Bilal. Tempat duduk siap. Hormat, gerak, reda, gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Sebelum kita belajar, setelah kita berdoa, kita baca surat pendek, surat At-Tin. Siapa yang bisa memimpin ke depan membaca surat At-Tin? Ada yang bisa? Ainul ke depan dulu. Mungkin kita baca ya. Nah, terima kasih kepada. Nah, sebelum pembelajaran, kita masuk kepada pembelajaran. Anak ibu akan ibu kasih pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, ini yang disebut dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apakah anak ibu pernah mendengar arti iman? Yakin atau sama Apa itu iman? yakin atau Ya, bagus. Kemudian kalau kamu sudah mendengar apa itu iman, kemudian kapan kita itu dikatakan beriman? Apakah anak-anak ibu pernah mendengar nama-nama Rasul? Nah, apa sudah hafal nama-nama Rasul? Bagus. Ya, itu pertanyaan pemantik namanya. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen formatif awal. Ini ibu kasih soal ya. Kamu jawab nanti soal yang ibu berikan. Nah, kamu jawab nanti ya. Ibu berikan berupa soal. Nanti kamu jawab. Tulis jawabannya di kertas yang ibu berikan ini. Kan ada pertanyaan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Iya. Kumpulkan lagi. Ini baru asesmen awal namanya. Ya, ibu lihat secara keseluruhan anak-anak ibu dari asesmen formatif awal ini sudah ada yang mengetahui dan memahami tentang pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, nah sudah 70% yang masih ada yang belum ya. Jadi itu biasa saja karena kita
ini akan mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita semangat dulu. Ya, tepuk semangat dulu. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Tandang, ding 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 ding, dong 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 dong, tandang ding 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 ding, dong 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 dong. Aha aha nah, aha aha nah, aha aha semangat. Iya, semangat semuanya Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, lihatkan dulu ini apa? Gambar apa ini? Gambar orang sedang bercerita, ya. Tak apa yang diceritakan, punya gambar orang bercerita. Kita lanjutkan. Kita lihat dulu video yang ditampilkan. Coba, lihat ya. Perhatikan dan simak apa nanti yang diceritakan di dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat solih, tahukah kalian apakah iman itu? Pertanyaan ini pernah diajukan sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah iman itu? Rasulullah menjawab, iman itu kamu percaya kepada Allah, malaikat. Bisa kan? Nah, Ibu sudah bisa melihat tadi apa yang disampaikan, yang diuraikan di dalam cerita tentang Nabi dan Rasul tadi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa pengertian dari iman tersebut, iman kepada Rasul tersebut. Nah, iman kepada Nabi dan Rasul adalah iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat yang wajib kita imani. Pengertian iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Kemudian iman secara istilah artinya meyakini dengan sesungguh hati bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul yang bertujuan untuk merubah akhlak manusia. Kemudian kita lanjutkan dengan perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul yaitu seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul ini adalah Nabi itu tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah kepada umatnya, tetapi Rasul kepadanya, kemudian diperintahkan lagi kepada manusia. Sedangkan Nabi tidak memiliki umat karena wahyu yang diterimanya hanya untuk dirinya sendiri. Paham mana Ibu? Nah, kita lanjutkan dengan nama-nama Nabi dan Rasul. Apa anak Ibu sudah pernah mendengar nama-nama Nabi dan Rasul? Sudah. Sudah apa? Sudah. Alhamdulillah. Benar nih, kita hafal. Sudah. Banyak ratusan, ya. Tapi yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran jumlahnya hanya 25 orang. Berapa orang? 25 orang. Yang dituliskan Allah di dalam Al-Quran hanya 25 orang. Yang 25 orang ini wajib kita ketahui dan kita imani. Ya, wajib kita ketahui dan kita imani. Nah, untuk lebih anak-anak Ibu lebih memudahkan untuk menghafalnya, mari kita nyanyikan asnaite. Nama-nama Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud,
Lakukanlah dengan cara bernyanyi seperti ini. Mungkin ibu bisa menularkan kepada adiknya di rumah sambil kita bermain-main di rumah ya, baca Asmaul Husna secara bernyanyi. Nah, kemudian nanti adik kita juga bisa menghafalnya. Nah, kemudian kita lanjut dengan sifat Rasul. Nah, sifat Rasul yang pertama, sifat wajib bagi Rasul. Ya, sifat wajib bagi Rasul ini ada 4. Yang pertama, siddiq, yang artinya jujur atau benar. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, fatanah, yang artinya cerdas. Yang keempat, tabligh, artinya menyampaikan kebenaran. Nah, jadi yang disampaikan itu kebenaran dari Rasul. Kemudian sifatnya yang berikut yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Nah, sifat mustahilnya juga ada 4. Yang pertama, kizib, yang artinya bohong. Khianat, yang artinya tidak percaya. Baladah, artinya bodoh. Kemudian khidman, yang artinya menyanyikan. Nah, jadi sifat wajib bagi Rasul ini sifat yang wajib ada pada Rasul. Kemudian yang mustahil, yang tidak mungkin ada pada Rasul, yang ada pada diri Rasul. Kita lanjut dengan tujuan diutusnya Rasul. Tujuan diutusnya Rasul. Tujuan diutus Rasul yaitunya menyampaikan pesan berupa kabar gembira, kabar buruk, kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh, kabar buruk bagi peringatan bagi mereka yang mengerjakan keburukan atau yang tidak baik. Nah, kemudian Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ada yang anak ibu yang mau ditanyakan tentang seputar iman kepada Nabi dan Rasul yang telah ibu jelaskan tadi? Ada atau bingung semuanya? Tugas berkelompok ini sudah berkelompok, alhamdulillah. Jadi ibu tidak bagi lagi kelompok. Jadi ibu akan bagikan tugas, ya. Masing-masing kelompok nanti akan menyelesaikan tugasnya. Nah, sesuai dengan perintah yang nanti ada di kelompok masing-masing. Ya. Nah, nanti ibu akan nilai kerjasamanya di kelompok masing-masing. Jadi ketika kerja kelompok itu tolong bekerja secara kerjasamanya, nilai kerjasamanya itu ya. Jadi jangan sendirian saja kerjaan, bekerja sama. Ya, ibu bagikan nanti ini ada kertas karton ya, kertas karton. Nanti kamu isi. Ini sudah ada pertanyaannya di sini. Nanti kamu isi ya. Kamu isi dulu. Ini masing-masingnya ada ini. Masing-masingnya sudah ibu kasih soalnya di sini. Kamu isi di kelompok masing-masing. Ini ibu bagikan. Semuanya kebagian ya.
semua. Nah, ini hasil kelompoknya. Sekarang ini hasil kelompok ini coba presentasikan dulu kelas kelompok 3 duluan. Ya, kelompok 3 duluan. Presentasikan ke depan dulu. Kelompok 3. Siapa yang ke depan? Siapa yang ke depan? Silakan maju. Ya, kelompok 3 mana yang kamu buat tadi, yang mana? Ya itu ya. Wajib. Isim bohong. Apanya itu? Dari atasnya. Sifat mustahil rasul. Isim bohong. Iman tidak dapat dipercayai. Beladah bodoh. Iman menyembunyikan. Ya. Silakan dulu. Ada yang menanggapi dari kelompok A, yang kelompok 2 dan 1? Apakah yang dibuat oleh kelompok 3 itu sudah sesuai dengan arti sifatnya dengan artinya sudah sesuai? Sesuai. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 2 lagi. Yang ini kelompok 2. Siapa yang ke depan? Sifat wajib rasul. Siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatanah, cerdas, tablik, menyampaikan. Bagaimana? Sudah sesuai? Sesuai. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1. Silakan ke depan. Tujuan diutusnya Rasul. Rasul diutus dengan tujuan menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira. Bagi siapapun yang beriman dan beramal saleh, kabar buruk berupa peringatan agar menghindari diri dari perbuatan buruk. Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana sesuai dengan apa yang kita pelajari dari apa yang ditampilkan di depan? Sesuai. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari hasil kerjasama tadi dari masing-masing kelompok, maka Ibu akan refleksi dari pembelajaran yang telah anak-anak Ibu ikuti hari ini. Nah, apa anak Ibu sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Apa anak Ibu sudah paham apa itu arti iman? Sudah, Bu. Ya sudah. Saya coba, apa itu arti iman? Percaya. Coba, I know, apa itu iman secara istilah? Meyakini. Secara bahasa? Ya, saya percaya. Kalau secara istilah? Meyakini. Meyakini dengan sesungguh hati bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul. Yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Iya, bagus. Kemudian sifat Rasul, ilah, sifat Rasul, sifat wajib Rasul. Siddiq artinya jujur, benar atau jujur. Amanah artinya dapat dipercaya. Fatanah artinya cerdas. Tablik artinya menyampaikan ajaran kebenaran. Iya, berarti anak-anak Ibu sudah memahami tentang pembelajaran kita hari ini, yaitunya pembelajaran tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Karena anak-anak Ibu sudah memahami apa itu tentang iman kepada Nabi dan Rasul, perbedaan antara Nabi dan Rasul, sifat-sifat Rasul.
Sekarang Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, Rasul adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada umatnya agar selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, sifat wajib Rasul, sifat yang wajib ada pada diri Rasul. Kemudian sifat mustahil Rasul, sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat wajib itu ada 4, sidik, amanah, fadhil, tabligh. Kemudian sifat mustahil juga ada 4, izin, khianat, balagh, khidmat. Kemudian Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira berupa kabar gembira bagi manusia yang mengerjakan amal soleh, kabar buruk bagi mereka atau meninggalkan atau tidak mengerjakan perintah Allah. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin hanya itu dari Ibu. Ada anak Ibu yang mau bertanya lagi? Ya, Bu. Untuk kesempatan hari ini hanya itu dari Ibu. Tugas anak-anak di rumah untuk pembelajaran kita minggu depan yaitunya tentang pembelajaran Rasul Ulul Azmi. Jadi anak-anak Ibu tolong di rumah kalian belajar baca buku paket halaman 35 yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Ya, tolong baca ya anak-anak di rumah ya. Nah, besok kita akan mengulas tentang sifat tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, untuk hari ini sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.